Pemerintahan yang efisien adalah kunci untuk memastikan anggaran negara digunakan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah besar dengan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran senilai lebih dari 306 triliun rupiah pada tahun 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengalokasikan lebih banyak dana ke program-program prioritas. Namun pemangkasan anggaran ini juga menuai pro dan kontra, terutama karena berdampak pada sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Apakah langkah ini merupakan solusi terbaik untuk meningkatkan efektivitas belanja negara? Selengkapnya akan kita bahas dalam Beda Gaya Indonesia dan Negara Lain soal efisiensi anggaran. Dan kini kita lihat di slide yang pertama. Ya, kebijakan efisiensi anggaran merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden atau Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dan pelaksanaan APBN serta APBD tahun anggaran 2025. Presiden Prabowo menargetkan penghematan yakni sebesar 50,5 triliun dalam dana transfer ke daerah atau TKD. Dan juga total pemangkasan APBN hingga 306,6 triliun rupiah. Nah, salah satu bentuk efisiensi yang ditegaskan oleh Presiden Prabowo adalah pembatasan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat dan pegawai kementerian lembaga. Bahkan ia menyatakan bahwa pejabat yang tidak memiliki agenda penting tidak perlu melakukan perjalanan ke luar negeri selama 5 tahun ke depan. Sektor dan kegiatan yang akan dipangkas ini terdiri dari anggaran untuk perjalanan dinas yang kedepannya ini akan dipotong hingga 50%, kegiatan seremonial, pengadaan alat tulis kantor atau ATK yang dipotong hingga 90%, penggunaan listrik dan pendingin ruangan, serta pemangkasan anggaran yang dilakukan pada beberapa kementerian dan lembaga. Namun yang menjadi cukup kontroversial bagi kebanyakan masyarakat adalah ketika pemotongan anggaran ini diberlakukan pada sektor-sektor vital seperti misalnya pendidikan, kesehatan, dan pembangunan yang mana ketiganya merupakan salah satu pilar penting dalam terciptanya pertumbuhan ekonomi jangka panjang bagi suatu negara. Lalu apa saja program prioritas yang diusung oleh Presiden Prabowo sampai harus memangkas anggaran besar-besaran? Kita akan cek di slide berikutnya. Iya, saat terpilih menjadi presiden, Prabowo Subianto telah menyusun beberapa program prioritas yang mulai diimplementasikan pada tahun 2025 dengan mendapatkan alokasi anggaran yakni senilai 121 triliun rupiah. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Wahyu Utomo menjelaskan, program unggulan yang pertama adalah makan bergizi gratis yang memperoleh pembiayaan sebesar 71 triliun rupiah. Lalu program pemberian makan siang gratis kepada wanita hamil, ibu menyusui, balita dan peserta didik di seluruh jenjang pendidikan ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Lalu kemudian terdapat program pemeriksaan kesehatan gratis yang menerima anggaran sebesar 3,2 triliun rupiah, pemirsa. Dan cek kesehatan gratis ini mencakup pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan foto rongsen untuk screening penyakit katastropik yang ditujukan untuk 52,2 juta orang. Masih dari sektor kesehatan, pemerintah Prabowo juga akan menjalankan program penuntasan penyakit tuberkulosis atau TBC. Pengentasan masalah TBC di Indonesia akan didukung anggaran sebesar 8 triliun rupiah. Lalu selanjutnya ini program unggulan yang juga mencakup pembangunan rumah sakit lengkap di daerah dengan alokasi anggaran sebesar 1,8 triliun rupiah. Dan dari bidang pendidikan terdapat program-program prioritas berupa renovasi sekolah. Proses perbaikan bangunan sekolah di daerah-daerah ini mendapatkan pembiayaan dari anggaran negara yakni sebesar 20 triliun rupiah. Dan tidak hanya itu, Presiden Prabowo juga direncanakan melaksanakan program pembangunan sekolah unggulan terintegrasi pada tahun 2025. Pendirian bangunan satuan pendidikan tersebut memperoleh anggaran yakni sebesar 2 triliun rupiah. Sementara itu pada sektor ketahanan pangan dialokasikan anggaran sebesar 15 triliun rupiah, pemirsa. Ini untuk pembiayaan pembangunan lumbung pangan nasional, daerah dan juga desa. Program ketahanan pangan juga meliputi intensifikasi 80.000 hektar dan ekstensifikasi atau program cetak sawah baru seluas 150.000 hektar. Ya, lalu dari program prioritas ini, ada kementerian dan lembaga lain yang tentunya harus rela ya anggarannya ini terpangkas demi program prioritas. Selengkapnya kita akan cek di slide berikutnya.
Iya, Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian Pekerjaan Umum adalah menjadi salah satu yang paling terdampak efisiensi. Kalau kita lihat, ini anggaran Kementerian PU ini dipangkas dari 110,95 triliun rupiah, ini menjadi 29,57 triliun rupiah. Adapun anggaran belanja infrastruktur di Kementerian PU bahkan ini dipangkas lebih dari 75% menjadi 22,3 triliun rupiah. Salah satu dampaknya adalah pembangunan IKN yang anggaran ini untuk saat ini ya diblokir nih pemirsa. Lalu selanjutnya ini ada Kementerian Kesehatan, anggaran Kementerian Kesehatan ini dipangkas sebesar 19 triliun rupiah dari alokasi pagu anggaran pada tahun 2025 ini sebesar 105,7 triliun rupiah. Lalu kalau kita lihat lagi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ini memastikan ya program-program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat ini tidak terkena efisiensi tetapi justru disesuaikan nih agar berjalan lancar. Salah satu program pemeriksaan kesehatan gratis ini juga menjadi program yang tengah menjadi perhatian ya. Lalu selanjutnya ini ada Kementerian Keuangan yang anggarannya juga dipangkas ya 23,23% atau sekitar 12,36 triliun rupiah. Ini menjadi untuk saat ini ya menjadi 40,84 triliun rupiah dari pagu anggaran awal di tahun 2025. Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan ini tidak berarti mengurangi kualitas kinerja. Ya semoga saja ya kinerjanya tetap baik ya. Lalu selanjutnya ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini ditetapkan melakukan efisiensi ini sebesar 23,95% ya atau sekitar 8,03 triliun rupiah dari anggaran belanja awal ini sebesar 33,5 triliun rupiah. Lalu selanjutnya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Anggaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga ini dipangkas mencapai 1,4 triliun rupiah atau lebih dari separuh alokasi pagu di tahun 2025 yakni sebesar 2,3 triliun rupiah. Lalu Kemenko Perekonomian, anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipangkas lebih dari setengah alokasi APBN di tahun 2025 atau sekitar 52,5%. Dan pagu anggaran Kemenko Perekonomian dalam APBN 2025 ini dipatok sebesar 459,76 miliar rupiah. Angka ini turun menjadi 64,2 miliar rupiah atau 12,25% jika dibandingkan dengan tahun lalu yakni yang berada di sekitar 524,04 miliar rupiah. Nah pemirsa, pemangkasan anggaran ini bukanlah hal yang asing ya yang pernah dilakukan sebuah pemerintahan. Baru-baru ini pemerintahan Vietnam juga melakukan hal yang serupa dengan Indonesia. Tapi ada perbedaan dari caranya. Selengkapnya kita akan lihat di slide berikutnya. Nah ini adalah cara Vietnam ya untuk menghemat anggaran. Pemerintah Vietnam tengah melakukan reformasi besar-besaran dalam struktur pemerintahan demi efisiensi anggaran. Salah satu langkah utama adalah memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22 yang berdampak pada hilangnya sekitar 1/5 lapangan kerja di sektor publik. Nah langkah ini diperkirakan akan menghemat anggaran negara hingga 4,5 miliar US dollar ya atau setara dengan 72,5 triliun rupiah. Nah ini anggaran yang kemungkinannya dihemat dalam 5 tahun ke depan ya pemirsa ya. Nah Menteri Keamanan Publik Vietnam sekaligus pimpinan tertinggi negara itu telah menegaskan bahwa reformasi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Ia menekankan bahwa lembaga negara ini tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi pejabat yang tidak kompeten. Beberapa kementerian yang terlihat memiliki double job akan digabung dan sementara sisanya akan dibubarkan atau dihapuskan. Lalu apakah Indonesia mampu melakukan langkah berani efisiensi anggaran seperti yang dilakukan Vietnam? Kita akan lihat di slide berikutnya. Ya, jika melisik langkah berani pemerintah Vietnam dalam efisiensi anggaran mungkin akan sedikit lebih sulit ya apabila diterapkan di Indonesia secara langsung. Reformasi birokrasi di Indonesia mungkin akan berbenturan dengan kepentingan politik, resistensi dari birokrat itu sendiri, atau bahkan memunculkan gelombang penolakan dari masyarakat. Tetapi pendekatan kebijakan seperti yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam dapat dilakukan secara lebih halus dan juga bertahap. Misalnya dengan mengurangi tunjangan pejabat negara yang ya kalau dilihat seringkali dinilai terlalu besar. Menyederhanakan struktur kementerian yang juga tumpang tindih. Lalu selanjutnya adalah menempatkan tugasnya ke kementerian lain yang sudah jelas
fungsinya. Nah, Indonesia dikenal dengan alokasi anggaran yang sangat besar untuk gaji, tunjangan pejabat jika dibandingkan dengan sektor lain yang lebih penting seperti misalnya pendidikan dan juga kesehatan. Sehingga dengan pemangkasan anggaran untuk gaji dan tunjangan pejabat ini bisa menjadi langkah awal yang dapat dilakukan oleh pemerintah sebelum memangkas anggaran-anggaran di sektor vital yang ada. Nah, selain itu ada langkah lain yang mungkin bisa diambil, yakni terkait perampingan kabinet pemerintahan yang gemuk dengan cara melebur kementerian yang terlihat tumpang tindih secara tugas-tugas teknis. Di mana dengan menyatukan kementerian yang memiliki tugas serupa, harapannya ini tidak hanya akan menghemat anggaran saja, tetapi juga sumber daya manusia lain dapat dialihkan ke lembaga atau unit kerja yang lebih efisien ya. Nah, selain Vietnam, negara mana saja yang sukses melakukan efisiensi anggaran di dalam pemerintahannya? Kita lihat di slide berikutnya. Ya, ini adalah sejumlah negara di dunia yang melakukan pemangkasan sejumlah kementerian, menyetop sejumlah subsidi hingga memecat ribuan pekerja pemerintah demi menghemat anggaran negara. Pemerintah di Amerika Serikat, Donald Trump misalnya, memutuskan untuk menghentikan bantuan luar negeri dan bantuan ke sejumlah negara di bawah kebijakan America First. Trump membentuk Departemen Efisiensi Pemerintah atau Department of Government Efficiency serta menunjuk miliarder Elon Musk untuk memimpin komisi tersebut. Musk menyebut efisiensi ini akan berdampak pada pemangkasan pengeluaran federal tahunan hingga 500 miliar dolar Amerika Serikat. Ya, ini angka yang tidak sedikit atau sekitar 7% dari pengeluaran tahunan pemerintah federal sebesar 6,7 triliun dolar Amerika Serikat. Kemudian pemerintah Pakistan, ini kalau kita lihat ini akan menghapus sekitar 150 ribu jabatan pemerintah yang kosong pada Juni 2025 demi menghemat anggaran dan meningkatkan efisiensi Departemen Publik. Pemerintah federal Pakistan membentuk komite efisiensi sejak Februari 2024 untuk memangkas pengeluaran dan melaksanakan reformasi penyortiran kelembagaan. Komite ini juga menyarankan kepada Kabinet Federal untuk mengurangi staf-staf di kementerian hingga 30%, pemirsa. Dan ini tentunya demi menghemat kas negara, yakni sekitar 151 juta US dollar per tahunnya. Lalu ada Argentina ya, yang tentunya juga menjadi salah satu negara yang menghemat ya. Kalau kita lihat begitu, ini Argentina sukses merombak ekonomi bahkan sukses juga mengatasi hiperinflasi kronis. Kesuksesan ini digapai berkat Presiden Javier Milei. Kepemimpinan Milei mengatasi krisis ekonomi Argentina inilah yang disebut-sebut menginspirasi pemerintahan Donald Trump. Milei memangkas jumlah kementerian dari 18 ini menjadi 8 kementerian dan memberhentikan lebih dari 30 ribu pegawai pemerintahan. Dan kalau dilihat ia juga menghapus subsidi energi dan juga transportasi. Lalu selanjutnya Milei juga menghentikan hampir semua proyek infrastruktur publik, menyetop sebagian besar subsidi untuk pemerintah daerah dan membekukan upah dan pensiun sektor publik. Ya pemirsa, negara yang maju biasanya memang cenderung memiliki lembaga inklusif, memperkecil birokrasi, memastikan pemerintah lebih efektif dan juga responsif sehingga mengurangi biaya politik dan korupsi melalui pemangkasan anggaran dan tentunya menunjukkan prinsip lembaga yang inklusif. Nah, apakah Indonesia bisa melakukan hal ini? Tentu saja bisa jika benar-benar diiringi oleh tekad yang kuat membawa negeri ini menjadi negara maju ke depannya. Tapi apakah mau dilakukan? Kita tunggu saja ya keberanian dan kebijakan dari Presiden Prabowo ini apakah benar-benar cukup efektif.